kerekam nih. Suara gue kelihatan nih. Kedengeran suara lu Yang dan bisa- kelihatan. Ada Rime. Belum ada Rime. Belum ada. Ya, saya print screen. Buat bukti ya. Bukti. Ya udah sehat ya. Belum, Mas. Belum. Ini di mute apa di close semuanya layarnya? Saya sih di share semua sih, nggak tahu kalau yang teman-teman. Jadi gimana? Teman-teman maunya di mute suaranya, dimatiin semua videonya, atau kita tinggalin Mas Bul? Tega banget. Oke, mute ya. Aku juga ya. Yo. Sambil Itu nunggu tadi ya. Kanjeng Rime. Nanti kita tunggu yang lain dulu sampai 11:05 ya. Oke. Alhamdulillah. Yang Rime, yang Ari. Apa sih bisik-bisik? Kayaknya udah hadir Fotonya semua ya. baru tuh. Apanya Pak? Ada yang foto baru tuh. Foto baru. Oh iya, Meli ya. Ring. Ya, yang cantik dan mempesona, Pak. Ini Mel, kasih gue Mel fotonya Mel buat taruh di Talenta Mel. Iya, Gila nih, bisa dilihat sama yang jadi modelnya, cakep tau. Meli nih, foto lu miringnya kok sama usia sih 30, matang dan sama bersahaja. Fitri. Iya, Iya, Jeng kalau Eli ke kanan punya semua gua ini. juga dong, diganti yang pakai kacamata gede kayak kita biar kembaran. Iya, Bulis mau pakai baju itu mulu, bingung dah. Tahu kagak ganti baju. Bau Maris. Perasaan kemarin gue udah ngajuin foto di Talenta. Belum di-approve ini. Di reject tuh foto. Iya emang Mas Bul, bener. Gue juga nggak di tunjukin approve. Masih kosong foto gue Heeh. di Talenta. Tema Terlalu biasa aja ya. biasa aja apa nggak ngerti cara nge-proof-nya. Pak ini adanya Pari doang gue Iya, Pari udah ada fotonya di Talenta. Adanya Pari doang, Pari doang, nggak ada nih permintaan apa-apa. Ada Mbak, gue ada. Kagak ada Rima, nih, kagak ada nih tuh, nih gue capture, kagak ada, adanya Pari doang. Ya terus gimana? Ya, Kalau Rima nggak mau ada. WA aja, udah WA aja. Kamu ganti apa sih, Rima? Ya udah pakai foto itu aja. Yang itu aja yang hitam putih aja. Yang hitam putih aja. Itu yang Arnonya di bawah tuh tangannya, itu tuh di bawah tuh dia. Mana ada Arno di situ. Yang di YouTube di screen ini capture. Berisik lu Mas Bul. Ya Allah, ini belum ngumpul semua loh. Belum 30 orang. Emang daripada ngumpul di kantor hari ini? Ya nggak ada Rima, justru sepi Iya, lah. mana Rim? Nggak ada Rima, sepi banget. Dunia nih hampa banget. Pak Ari Tadi jadi mau malas makan. Semua malas makan. Gue pikir lu hari ini Mbak Rime masuk. Jadi deket list. Terus perut gue sakit. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya wes ya, udah jam 11.05 nih. Udah lewat. Kita mulai aja teman-teman. Ari kayaknya lagi meeting. Iya. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Si kuning ini. Ya,
selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sharing session Mas Bul di siang hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Hari ini saya mau presentasi tentang bagaimana memanfaatkan sosial media marketing untuk memasarkan produk dan jasa. Sebagaimana kita ketahui, belakangan ini memang digital marketing lagi booming, di mana semua orang yang punya produk dan jasa memasarkan produknya lewat sosial media. Nah, sosial media ini sebenarnya part dari bagian dari digital marketing gitu. Salah satu instrumen dari digital marketing adalah sosial media marketing. Lalu apa sih sebenarnya sosial media marketing ini? Sosial media marketing ini adalah proses marketing atau penjualan yang dilakukan lewat media sosial gitu. Jadi kita bisa menjual, mempromosikan barang-barang atau jasa yang kita punya melalui sosial media gitu. Lanjut, mengapa sosial media marketing penting untuk saat ini? Karena yang pertama adalah untuk meningkatkan brand awareness kita. Sebagaimana kita tahu, kalau kita punya produk tapi tidak kita promosikan, orang biasanya nggak tahu seperti apa produk atau seperti apa jenis barangnya gitu kalau untuk barang. Nah, melalui sosial media ini kita bisa memperkenalkan atau mempromosikan barang produk atau jasa kita agar kita dapat mengenalkan brand kita kepada orang, kepada masyarakat melalui sosial media. Gitu. Nah, dengan orang mengenal brand yang kita pasarkan atau yang kita jual, maka itu akan sedikit demi sedikit akan meningkatkan brand awareness kita gitu. Brand kita jadi mulai dikenal, mulai dilirik, dan ujung akhirnya adalah orang dapat mau membeli brand kita gitu. Karena kita memperkenalkan lewat sosial media ini. Nah, yang kedua adalah kenapa sosial media marketing itu penting? Karena kita bisa mendapatkan feedback dari produk yang kita jual. Misalnya kita memposting brand kita di sosial media, biasanya orang-orang yang melihat akan memberikan feedback melalui komentar atau melalui DM, direct message gitu. Biasanya berapa harganya atau apa komentar-komentar seperti itu gitu. Nah, feedback yang kita bisa dapatkan dari kita jualan melalui sosial media gitu. Dan kita juga bisa membentuk strategi pemasaran. Misalnya strategi pemasaran ini kita bisa memilih lewat sosial media apa saja gitu. Misalnya kalau seperti Mbak Elis yang jualan hijab atau Rima yang jualan kopi, mungkin lebih tepat lewat Instagram atau misalnya lewat sekarang yang lebih agak populer juga TikTok gitu. Nah, semua itu bisa masuk dalam strategi pemasaran kita. Nah, seperti apa nanti sosial medianya akan kita bahas di halaman selanjutnya. Dan yang ketiga adalah mempelajari kompetitor. Ini juga penting gitu. Karena kalau kita jualan, kita pasti melihat kompetitor kita seperti apa gitu. Nah, ini juga bisa kita lihat, misalnya kita bisa pelajarin sosial medianya, kita bisa melihat dia postingnya seperti apa, kenapa dia bisa laku. Nah, itu bisa kita pelajarin gitu kompetitor. Nah, khusus kompetitor ini juga nanti saya akan ada tips bagaimana caranya biar pembeli-pembeli kompetitor kita bisa beralih ke kita gitu atau bisa melihat brand kita juga. Nanti akan kita jelaskan di page tentang sosial media. Selanjutnya, nah ini tadi kita bahas secara rinci strategi dalam sosial media marketing. Yang pertama adalah pelajari selera audiens. Nah ini misalnya kita punya produk kopi atau misalnya hijab, kita harus melihat seperti apa sih pasar sekarang, pasar hijab tuh yang lagi ngetren, terus audiensnya itu sukanya seperti hijab yang model apa atau kopi yang rasa apa gitu. Nah, itu bisa kita pelajari selera audiens gitu. Jadi kita bisa posting misalnya, wah nih yang lagi hype hijab model Saskia Gotik nih misalnya. Nah, kita harus lihat seleranya kemana nih biar audiens ini bisa melirik brand kita melalui sosial media gitu. Yang kedua adalah tentukan platform yang mau kita tuju. Nah, ini juga penting nih. Jangan sampai kita misalnya mau jualan hijab, terus platformnya ke LinkedIn. Nah, itu agak salah sebenarnya. Jadi kita pelajari semuanya platform-platform sosial media ini yang pas buat kita jualan. Misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada LinkedIn gitu. Nah, kita mau yang mana nih yang kita tuju? Misalnya kalau mau Instagram,
Nah, berarti kita harus platform ini harus kita fokusin gitu. Misalnya kita bisa buat halaman khusus, Instagram khusus buat jualan kita gitu. Nah, itu yang selanjutnya nggak kalah penting juga nih sebenarnya. Yang paling penting sebenarnya sih buat saya ini ciptakan konten yang menarik. Bagaimana caranya kita bisa membuat konten yang dapat menarik perhatian audiens gitu. Jadi orang sekali lihat, wih, hijabnya keren nih, bagus nih gitu. Nah, ini yang paling utama sih di dalam strateginya sosial media marketing gitu. Gimana caranya kita menciptakan konten yang menarik, yang orang bisa memancing orang untuk lihat, untuk komen, bahkan ujungnya bisa orang untuk beli gitu. Pada akhirnya orang beli. Nah, dari konten yang menarik ini orang bisa tertarik untuk beli gitu. Yang selanjutnya adalah jadwalkan waktu posting. Nah, ini juga nggak pentingnya gitu. Artinya kita pelajarin bagaimana jam-jam orang banyak melihat sosial media gitu. Misalnya kalau menurut saya sih sekitar jam 12 siang ketika orang istirahat, biasanya orang banyak ngecek sosial media tuh. Nah, di situ kita bisa posting brand kita gitu, posting produk terbaru kita di jam 12 siang atau jam 6 ke atas gitu misalnya setelah pulang kantor. Nah, itu biasanya jam-jam orang banyak komen, banyak lihat sosmed. Kalau misalnya kita lewat story juga, story kita pasti dilihat gitu sama orang. Nah, itu jam-jam jam 6 ke atas tuh jam-jam yang ibaratnya kalau sinetron itu prime time, jam-jam yang bagus buat kita posting gitu. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, setelah semua strategi kita lakukan, kita harus evaluasi apa sih kurangnya nih, misalnya kalau misalnya konten kita kurang menarik, kita evaluasi, oh ternyata di sini, atau kita lihat kompetitor, oh mereka bikin kontennya begini, mungkin bisa kita tiru atau kita contoh juga gitu. Misalnya, wah kok saya posting waktunya jam pagi-pagi jam 6 kok nggak ada yang lihat ya. Nah, itu kita evaluasi juga jadwal waktu postingnya. Nah, itu penting juga terakhir evaluasi ini gitu. Nah, selanjutnya nah ini penting nih, pilihan sosial media yang bisa dimanfaatkan. Nah, di sini di page ini saya akan jelaskan satu-satu sosial media yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah Facebook. Facebook ini di Indonesia memiliki 140 juta pengguna di Indonesia, sementara di seluruh dunia 2,2 miliar pengguna. Artinya Facebook ini salah satu media sosial yang sangat familiar buat orang Indonesia gitu. Hampir semua orang Indonesia memiliki Facebook gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan di Facebook ini? Pertama, kita bisa posting melalui akun kita. Paling tidak teman-teman kita bisa mengenal brand kita. Wah, ini brandnya si Elis nih, ini misalnya gitu. Misalnya hijab ini, kalau Rima misalnya, wah Rima jualan kopi nih. Atau mau yang lebih spesifik lagi, kita bikin halaman khusus gitu. Misalnya kopi Rime gitu misalnya di halaman Facebook. Jadi kita bisa posting di situ dan kita bisa share ke teman-teman kita melalui akun pribadi kita. Nah, atau yang mau yang lebih expert lagi, kita juga bisa melalui Facebook Ads gitu. Kita bisa pasang iklan di Facebook tentang brand-brand yang mau kita jual gitu, tentang produk yang mau kita jual. Nah, nanti itu akan muncul di timeline atau di feed-nya teman-teman kita atau feed-nya semua orang yang pengguna Facebook di Indonesia. Jadi itu akan mempermudah kita untuk mengenalkan brand kita gitu, untuk menjual brand kita gitu. Nah, itu kalau Facebook itu strateginya. Nah, ini yang kedua adalah YouTube. YouTube ini memiliki 181,9 juta pengguna di Indonesia dan sementara di seluruh dunia adalah 2 miliar orang pengguna di seluruh dunia. YouTube ini apa strateginya? Kita bisa membuat channel YouTube untuk brand kita, misalnya yang berisi, misalnya kalau hijab kita bisa isi dengan tutorial hijab, bagaimana cara memakai hijab yang baik, bagaimana memilih hijab yang pas buat ke kantor gitu misalnya. Nah, nanti kita buat tutorial konten yang semenarik mungkin, dan di link deskripsinya itu kita masukin link penjualan dari hijab kita gitu. Kalau misalnya di YouTube ini orang lebih senang nonton video gitu misalnya, jadi kita bikin video yang semenarik mungkin dan memancing orang untuk nge-view dan untuk komentar dan bisa ngeklik langsung link kalau dia mau langsung beli. Wah, nih bagus nih hijabnya nih gitu, misalnya tutorialnya. Dia nanya belinya di mana sih Mbak gitu. Nah, jangan lupa di deskripsi di YouTube-nya itu kita tampilin link penjualan kita gitu. Jadi orang bisa langsung beli setelah melihat hijab yang kita promosikan di channel kita ini. Gitu. Yang ketiga adalah Instagram. Instagram ini di Indonesia memiliki 69,2 juta pengguna. Sementara di seluruh dunia ada 1 miliar pengguna. Instagram ini juga salah satu sosial media yang
saat ini banyak dilirik di Indonesia gitu. Banyak orang jualan produk di Instagram gitu. Mereka mengenalkan punya halaman sendiri di hijab di Instagram, misalnya hijab misalnya yang terkenal Natasha Rizky gitu hijabnya. Nah, mereka punya halaman khusus yang dikhususkan untuk jualan di Instagram gitu. Nah, bagaimana cara menjual di Instagram ini? Yang pertama, kita bisa bikin halaman khusus hijab kita. Terus yang kedua, kita juga bisa bekerja sama dengan influencer-influencer gitu. Ya nggak perlu influencer yang tarifnya tinggi atau apa, kita bisa bikin influencer yang middle ke bawah gitu. Artinya mungkin kita nggak perlu membayar mereka, tapi kita misalnya tukar dengan produk ke mereka gitu. Mau nggak promosiin hijab gue nih, ntar gue kasih hijab gue deh gitu. Itu strategi di Instagram gitu. Jadi influencer-influencer ini mau memposting produk kita gitu. Seperti yang pengalaman saya juga di Instagram saya kadang ada yang ini gue punya produk ini nih, lo posting ya di IG gitu, ntar gue kasih produknya deh gitu. Nah, itu yang sering saya lakukan, itu saya posting mereka misalnya produk susu atau misalnya produk baju, biasanya saya dikasih terus saya posting aja gitu. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengenalkan brand kita melalui Instagram gitu. Atau misalnya tipsnya kita mengikuti akun kompetitor gitu, kita follow, terus kita follow followersnya gitu. Followersnya yang kompetitor kita tuh kita follow, terus kita komen aja di Instagramnya mereka gitu. Misalnya kita juga punya produk hijab loh, kalau mau lihat-lihat di link ini ya gitu. Jadi dengan sendirinya kita bisa mencuri followers dari akun-akun yang udah gede gitu, yang udah terkenal gitu. Misalnya untuk kopi, misalnya kita bisa follow Kopi Kenangan gitu, kita bisa follow, dari situ kita lihat followersnya berapa, nah ntar followersnya Kopi Kenangan itu bisa kita follow gitu, sambil kita ntar memperkenalkan komen di akunnya si Kopi Kenangan atau di akunnya mereka gitu, biar mereka bisa melirik dan akhirnya tertarik untuk beli produk kita juga gitu. Nah, itu untuk di Instagram. Nah, selanjutnya adalah Twitter. Twitter ini memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia, serta di seluruh dunia 335 juta pengguna. Nah, Twitter ini mungkin agak kurang familiar ya untuk memasarkan produk di Indonesia gitu. Tapi ada tips yang sangat lumayan bisa diikuti untuk di Twitter ini. Kenapa kita harus punya juga Twitter sebagai sarana untuk kita promosikan gitu, karena kita bisa lihat misalnya kalau di Twitter tuh ibaratnya kayak trending topik di seluruh dunia atau di Indonesia tuh biasanya dari awalnya dari Twitter gitu. Twitter ini menjadi sosial media yang selalu dilirik untuk trending topik, apa sih yang trending di saat ini. Nah, itu biasanya orang lihat di Twitter. Nah, bagaimana caranya kita memanfaatkan Twitter ini? Misalnya ada yang lagi trending itu hashtag apa, misalnya hashtag inikah cinta, ikatan cinta, episode berapa, episode 256. Nah, biasanya kita bisa nge-tweet dengan menggunakan hashtag ikatan cinta, tapi kita nge-tweet tentang produk kita gitu. Misalnya silakan sis, kita punya hijab nih, monggo dilirik, kalau mau tertarik kita kasih link di situ, link pembeliannya gitu. Nah, di situ kan karena orang di hashtag ikatan cinta tuh ribuan orang akan nge-tweet itu. Nah, dengan kita nge-tweet dengan hashtag itu, tapi kita isinya produk kita, nah orang akan melihat ketika hashtag itu diklik orang akan lihat produk kita di hashtag itu gitu. Nah, itu juga sarana di Twitter yang buat saya sangat efektif gitu. Kalau kita main Twitter, kita lihat aja trending topiknya apa, nah terus kita komen di situ, kita nge-tweet di situ dengan hashtag yang lagi tren itu. Nah, ntar orang akan lihat karena feed kita akan muncul di trending topik itu kan. Nah, itu juga Twitter lewat cara seperti itu gitu tipsnya. Dan ini LinkedIn. Nah, ini berbeda dengan sosial media yang lainnya. LinkedIn ini memiliki 22 juta pengguna di Indonesia serta 500 juta pengguna seluruh dunia. LinkedIn ini cenderung lebih spesifik gitu. Artinya ini kalau misalnya yang tadi sosial media yang kita bicarakan kayak Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube tuh biasanya lebih cenderung ke B2C kan. Artinya bisnis to konsumen gitu. Artinya kita menjual bisa langsung ke konsumen. Nah, kalau LinkedIn ini bukan kategori bisnis B2C, tapi dia adalah B2B gitu. Bisnis to bisnis. Ini lebih cenderung misalnya kayak AdSense. AdSense sebuah perusahaan ingin menjual produknya. Nah, itu lebih cocok ke LinkedIn gitu karena di situ audiensnya biasanya orang-orang di perusahaan yang udah top level, orang-orang yang
biasanya mencari bisnis atau mencari vendor, mungkin bisa referensinya mereka bisa lihat di LinkedIn ini gitu. Karena dia lebih sifatnya lebih ke B2B. Selanjutnya, nah ini yang lagi ngetren sekarang, jangan dilupakan adalah TikTok. TikTok ini pelan-pelan sudah memiliki 9 juta pengguna di Indonesia dan 1,5 miliar pengguna di seluruh dunia. TikTok ini gimana caranya kita mempromosikan produk kita melalui TikTok? Kita buat video semenarik mungkin gitu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, gimana caranya video itu menarik orang gitu untuk melihat produk kita gitu. Jangan lupa sertakan juga hashtag yang menarik, misalnya hijab tren, hijab gaul atau hijab apa. Jadi orang ketika mengklik hashtag itu keluar video kita di TikTok gitu. Ini juga strategi marketing yang baru melalui TikTok gitu. Karena memanfaatkan TikTok juga sangat efektif juga gitu untuk mengenalkan produk seperti hijab atau kopi, atau karena pengguna TikTok ini milenial, umurnya masih sekitar antara 16 sampai 24 tahun. Jadi kalau kita punya produk yang mengincar pasar anak muda, TikTok tidak boleh dilewatkan dari strategi marketing kita melalui sosial media gitu. Nextnya, nah ini kita udah mengenalkan tentang sosial media apa saja, strateginya seperti apa. Nah, kita juga harus memiliki keahlian apa sih? Misalnya kita kalau mau main sosial media marketing, mau mengenalkan produk kita melalui sosial media, nah ini ada tipsnya. Keahlian pertama adalah menulis gitu. Bagaimana caranya kita memiliki kemampuan menulis, paling nggak menulis caption yang menarik gitu. Gimana orang membaca caption, wih, apa bagus nih produknya gitu. Nah, itu harus kita miliki gitu. Artinya tidak perlu panjang lebar menulis caption, tapi singkat, padat, tapi menarik gitu. Gimana caranya orang bisa dari caption baca terus melihat gambar, orang ada feedback untuk paling tidak komentar tentang produk kita, atau bisa dapat langsung membeli produk kita gitu. Yang kedua adalah kemampuan untuk berpikir kreatif. Nah, ini juga penting nih. Karena apa? Karena kita harus tiap hari harus berpikir gimana caranya kreativitas kita diuji gitu melalui bikin konten-konten yang menarik. Misalnya kalau YouTube kemarin kita udah bikin tutorial untuk pakai hijab yang baik, misalnya besoknya mungkin tutorial untuk memilih hijab saat ke kantor, atau misalnya tutorial memilih hijab untuk kondangan. Nah, itu bisa kita bikin setiap harinya gitu, konten-konten yang menarik. Dan itu melalui kita harus kreatif gitu, kreativitas kita harus diuji di situ gitu. Karena jangan sampai konten kita yang monoton sampai orang, ini kan udah kemarin gitu, sampai orang nggak mau ngeklik atau nggak mau lihat. Itu sangat sayang gitu misalnya. Tapi kalau kita memiliki kreativitas yang lebih untuk membuat konten setiap harinya, nah itu dengan sendirinya akan menarik orang untuk lihat, dan pada akhirnya orang akan membeli produk kita gitu. Yang ketiga selanjutnya adalah menyusun strategi. Nah, ini juga penting nih. Gimana kita memainkan strategi kita untuk setiap sosial media yang akan kita gunakan gitu. Misalnya yang tadi saya seperti bilang di Instagram, bagaimana caranya kita bisa posting di jam segitu, orang bisa ngelihat view-nya biar banyak, dan orang pada akhirnya tertarik follow dan tertarik beli gitu. Itu. Atau misalnya kalau di TikTok kita misalnya posting jam berapa, atau hari ini kita mau naikin video apa, dan dalam 1 menit itu video itu bisa menarik orang untuk, wih keren nih hijabnya gitu, atau wih keren wih enak nih kopinya nih, kalau mau beli kemana ya gitu misalnya. Nah, itu strategi itu juga harus kita pikirin gitu. Kita jangan, kalau kita udah bikin konten yang menarik, kita udah nulis caption yang menarik, cuman kita salah dalam strategi, itu juga nggak akan maksimal hasilnya gitu. Dan keempat selanjutnya adalah menganalisis. Nah, ini juga penting nih, karena setiap sosial media ini punya fitur analisis juga gitu. Misalnya kita bisa lihat siapa yang nge-view kita, siapa yang nge-like produk kita, berapa like-nya. Nah, itu bisa kita analisis kenapa orang suka sama konten kita yang hijab yang model kayak seperti ini, atau hijab yang hijab artis gitu misalnya. Nah, itu bisa kita analisis. Jadi kita buat ke depannya bisa, oh iya konten gue diperbaiki di bagian ini, karena kalau gue posting konten yang seperti ini orang nggak mau nge-like, atau orang nggak suka nih misalnya. Tapi kita pelajari yang orang banyak like itu konten yang mana gitu misalnya. Nah, itu kita analisis biar ke depannya konten-konten kita bisa lebih bervariasi dan lebih menarik lagi gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya selanjutnya adalah komunikasi yang baik. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan brand kita ke pembeli atau followers kita gitu. Misalnya ada yang nanya, Kak, gimana sih ini belinya gitu. Nah, itu kita harus menjelaskan, oh iya belinya ini klik link ini, ntar misalnya kalau kita sudah punya
kita ada kan yang jualan terus ada akun Tokopedia-nya, nah mungkin bisa kita arahkan ke akun Tokopedia kita atau ke Shopee. Nah itu gimana kita mengkomunikasikan itu kepada followers kita atau kepada calon pembeli kita, itu juga harus hal yang penting itu. Jangan sampai kita ini mah cuma basa-basi ini udahlah nggak usah dibales gitu misalnya, atau balasnya mau beli nggak, bener nggak gitu. Jangan seperti itu juga, karena kalau kita ketus atau kita males-malesan menjawab komen, followers juga atau calon pembeli juga biasanya agak males gitu. Jadi bagaimana caranya setiap komen itu kita komunikasikan, kita berikan feedback dengan baik gitu, melalui komunikasi yang baik. Misalnya, oh iya mbak, ini kita punya banyak pilihan gitu, kalau mau lihat-lihat produk kita kasih katalog kita di link sosial media kita, atau ke link Shopee atau ke link Tokopedia gitu, misalnya kalau kita jualan Tokopedia. Nah itu keahlian-keahlian yang harus kita miliki. Nah nextnya aku mau sharing sessionnya bikin caption yang bagus seperti apa nih. Nah gitu, artinya buat kedepannya setelah sharing session ini gue mau sharing juga tentang menulis caption yang bagus atau nulis deskripsi yang bagus gitu, gimana caranya biar orang tertarik untuk beli gitu. Nah itu jadi sekian dulu sharing session saya hari ini. Terima kasih udah mengikuti sharing session Mas Bul. Sampai ketemu di sharing Mas Bul selanjutnya. Kalau ada saran dan pertanyaan silahkan, monggo. Terima kasih teman-teman. Gak ada yang tanya lah kalau gitu. Ya, ada yang mau tanya atau ada yang mau ngasih feedback? Dari semua sosial media yang paling bagus yang mana Pak? Kalau sosial media sih yang paling bagus itu relatif sih Pak, cenderung kita memilih platform mana aja yang mau kita buat gitu, misalnya mau kita arahkan gitu. Misalnya kalau kita mau jualan brand-brand seperti hijab atau brand seperti kopi, nah mungkin itu sosial media yang paling tepat, atau yang paling, bukan yang paling bagus sih, mungkin yang paling tepat ya itu misalnya Instagram gitu, karena Instagram memiliki pasar milenial, terus anak-anak muda banyak di situ, terus sarana untuk kita bisa langsung mendapatkan feedback atau misalnya mendapatkan followers. Kalau misalnya konten kita bagus itu bisa langsung di Instagram, bisa langsung ini Pak gitu, bisa kita kasih link juga di atasnya gitu, link penjualan kita. Kalau misalnya kita punya toko di Tokped atau di Shopee gitu. Nah untuk yang tadi saya bilang, untuk misalnya untuk bisnis to bisnis, sarana sosial media yang paling tepat ya mungkin lebih ke LinkedIn gitu, karena kita bisa mempromosikan services kita di LinkedIn gitu, yang orang-orang yang sasaran yang kita tuju di LinkedIn tuh bisa lihat gitu. Misalnya kalau untuk services kita yang di AdSense punya gitu, misalnya kalau kita pasang di TikTok tuh mungkin agak kurang tepat, karena audiensnya agak kurang tepat untuk memasang jualan atau platform kita di TikTok gitu misalnya. Jadi kita harus strateginya harus tepat sih. Kita mau ambil sosial media yang mana nih gitu. Yang paling enggak yang bisa langsung lihat ketertarikan pembeli atau followers kita. Itu sih Pak. Oke, terus kalau misalnya saya ya anggap baca saya awam lah gitu ya, pengen pakai sosial media gitu. Tadi kan berarti yang disaranin Instagram kan ya? Iya. Ya kan? Nah, seberapa sering harus posting? Nah itu baik. Jadi kalau di Instagram itu kan yang tadi saya ceritakan ada waktu-waktu khusus Pak gitu. Misalnya kalau misalnya produk yang kita jual ini variasinya banyak gitu, atau kita punya produk yang banyak buat kita posting gitu, misalnya kita banyak ragam hijab atau banyak pilihan kopi yang rasa yang kita punya, jadi kita satu hari paling tidak kita posting antara 1 sampai 3 postingan Pak, di jam-jam yang prime time itu. Misalnya di jam 12 siang kita bisa posting hijab yang mau kita posting, misalnya hijab pertama yang warna merah atau hijab yang jenisnya untuk ke kantor gitu misalnya. Ntar di jam 6 ke atas itu di jam prime time yang orang juga banyak membuka sosial media seperti Instagram, itu bisa kita posting lagi gitu. Ntar di jam-jam santai di atas jam 9 atau di bawah di atas jam 8 gitu mungkin kita bisa posting lagi gitu. Jadi di jam-jam prime time orang membuka sosial media itu sangat efektif untuk kita posting gitu Pak.
Jadi berapa kali kita posting ya mungkin kalau saya saranin bisa 1-3 kali dalam 1 hari, Pak. 1-3 kali sehari. Wah. Ya di jam prime time itu, Pak. Kalau produk pilihan kita banyak ya gitu. Kalau misalnya produk kita Nah, kalau produknya dikit, belum banyak ya mungkin kita bisa milih di satu produk di jam prime time itu, Pak. Misalnya kita pilih satu postingan di jam 6 gitu. Besoknya kita coba di jam 12 gitu. 1 hari 1 juga nggak apa-apa sih, Pak. Kalau memang pilihan produk kita nggak terlalu banyak. sehari 1 berarti. Iya, di jam prime time orang buka sosial media. Iya. Hmm. Oke. Boleh saya bertanya? Boleh. Mohon dikenalkan nama alam. Nama saya Mawar. Mawar. Mas Tauhid ya? Iya, Mas Bul. Mas Bul. Iya, Mas, saya kan branding nih. Mas Bul, iya. Mas Bul, saya ini kan belum pernah bisnis di online ya. Sebenarnya apakah penggunaan media sosial marketing ini bisa meningkatkan keuntungan pelaku bisnis online? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa persentasenya kalau seandainya kita menggunakan media sosial marketing ini ketimbang kita itu mouth to mouth, mulut ke mulut gitu? Monggo dijawab. Terima kasih. Ya, yang pertama keuntungan kita dalam menggunakan sosial media marketing ini. Yang pertama adalah pasti kita bisa mempromosikan dan memperkenalkan produk kita nih. Jadi ketika kita mau jualan sebuah produk, kan kita biasa mikir gimana caranya orang mau kenal ya. Gimana caranya orang mau lihat produk kita ya gitu. Karena kita lagi moving tentang digital gitu, setiap orang punya smartphone. Nah, baiknya kita memanfaatkan sosial media marketing ini untuk kita jualan. Paling kita menyambung yang pertanyaan kedua, waktu saya rasa akan efektif karena lambat kita tuh kalau mau lambat juga kita itu tidak bisa langsung melihat feedbacknya. Apa sih kita nggak sih produk ini agak susah gitu. Nah, kalau untuk melalui sosial media kita bisa langsung melihat feedback orang gitu. Misalnya orang kalau suka kan nge-like atau selanjutnya komen gitu. Nah, itu biasanya sosial media marketing ini lebih efektif dalam segi memperkenalkan, mempromosikan, bahkan hingga ke penjualan gitu. Jadi ketika mungkin kita produk kita bagus gitu, misalnya ambil contoh misalnya kayak kita buka warung kopi gitu, misalnya produk kita enak atau produk kita disukain orang, cuman ini ada di sosial medianya nggak sih Mbak gitu, orang mau tahu lebih jauh tentang produk kita, kalau kita nggak punya sosial media juga agak susah gitu mempromosikan atau mengenalkan produk kita ke halayak luas gitu. Karena ketika orang merasakan misalnya enak, wah ini pangsitnya enak nih Mas, jualan aja Mas di sosial media, pasti saran atau arah marketingnya ke arah sana gitu, ke sosial media marketing. Karena ya itu belakangan ini memang digital marketing memang lagi hype gitu, artinya ketika kita punya produk kita juga memperkenalkan produk itu ke sosial media. Karena cara penjualan mungkin agak efektif sekarang ini. Gunakan sosial media marketing itu mungkin ada pertanyaan atau ada tanggapan? Kasih cukup jelas. Kedengeran nggak sih suaraku? Kedengeran. Oh iya. Oke. Ya, ada lagi? Mas Bul. Ya, Mbak Elis. Ya, Mas Bul. Mas Bul, tadi kan Mas Bul udah ngejelasin nih beberapa strategi pemasaran produk atau jasa yang udah Mas Bul paparin nih. Nah, terus yang aku mau tanya, jadi ada statement menawarkan produk secara gratis ke orang. Nah, memangnya apakah itu strategi pemasaran yang efektif gitu? Sementara kayak si sellernya sendiri itu misalnya
belum dapat keuntungan sama sekali gitu. Mhm. Itu gimana tuh Mas Bul? Menurut Jadi Mas Bul? biasanya bagi kita yang ingin memasarkan gitu, kita pemula dan kita ingin bagaimana caranya memperkenalkan produk kita, ya mungkin salah satunya yang tadi saya ceritakan itu barter gitu. Kita barter, kita kasih dia produk kita untuk diperkenalkan, kita dapat postingan dari dia gitu misalnya. Nah itu walaupun bisnis kita belum mempunyai keuntungan, tapi keuntungan yang bisa kita dapat dari misalnya dipromosikan ke dia, maka followersnya dia ntar akan nanya gitu, ini beli di mana gitu, misalnya, oh ini bagus gitu. Nah itu dengan sendirinya ntar akan mendatangkan pembeli ke lapak kita gitu, atau ke sosial media kita gitu, karena orang lihat influencernya itu menggunakan produk kita gitu, dibanding kalau kita posting untuk pemula, kita posting belum banyak followers atau belum banyak yang tahu gitu, jadi kita agak susah untuk memulainya gitu misalnya. Tapi untuk strategi yang bisa dicoba untuk pemula, ya mungkin kita ya kayak barter gitu sih, kita kasih aja ke influencer-influencer, Mbak, kita tawarin, Mbak, saya punya produk ini nih, kira-kira Mbak mau nggak posting di sosial media Mbak, ntar saya kasih gratis gitu, barter aja mau postingan gitu. Nah itu biasanya kita bisa DM ke pemilik akunnya itu, ke influencernya itu, Mbak, lewat DM gitu. Kalau misalnya dia setuju, ya biasanya ntar dia akan posting dan ntar dia akan ngirim link ke kita gitu, nih Mbak ini gitu. Nah ntar kita lihat aja feedbacknya gitu kan, kalau dia punya banyak followers pasti dilihat tuh, di like, atau misalnya ntar kita kasih syarat, misalnya ntar kasih link pembeliannya ya Mbak ke kita gitu, kasih link sosmednya kita juga biar suruh follow kita juga ya gitu. Nah itu untuk pemula sih buat saya itu strategi yang sangat lumayan efektif gitu, karena dengan cara itu orang bisa langsung ngelihat produk kita gitu, tanpa kita harus bersusah payah, karena membangun brand kan dari nol agak susah tuh, agak ya merangkak gitu istilahnya. Jadi untuk kita dapat followers yang origin, yang bukan beli, itu pelan-pelan gitu merangkak. Nah strategi untuk kita dapetin followers atau pelan-pelan brand kita bisa dikenal orang, ya mungkin salah satu strateginya dengan barter produk kita ke influencer-influencer itu gitu. Itu sih Mbak. Oke Mas Bul, terima kasih. Nah, kalau jasa gimana nih? Nah, kalau jasa bisa Pak, kita juga bisa, misalnya kita punya jasa sewa mobil atau jasa private gitu, guru private gitu misalnya. Nah kita bisa ke influencer itu, kita bisa promosiin ini gua dong gitu. Misalnya anak lu kasih private deh gitu. Gitu, jadi kita datang ke rumah dia, kita Kan lagi corona. Iya, atau misalnya bukan private mobil lah misalnya, kan bisa sewa mobil gitu ya. Misalnya kita pinjam mobil dia terus difoto gitu. Jadi kalau butuh mobil misalnya boleh rent gitu, boleh rental. Jadi kita ini aja kita kerja gitu. Dia mobil atau jemput mobil kita, itu istilahnya apa namanya, bisa mengenalkan dasar rental kita di hal yang luas. Terus rental saya atau private tadi kita kasih link gratis buat anaknya, jadi dia foto, guys kalau lagi private silakan nih, punya teman bisa ngajar matematika atau IPA, biologi, di proses kita belajar kita dimasukin dia ke Instagram juga. Ya. Ini agak teknis sedikit ya, apa-apa ya. Kalau misalnya saya cuma punya follower gitu, terus mau barter sama yang influencer gitu, nah itu yang followernya harus berapa? Yang followernya Ya maksudnya kan saya nggak ada punya follower nih gitu, saya pengen banyak follower gitu. Barter gitu, bukan kan kamu bilang kan suruh barter kan. Nah itu sama influencer yang followernya berapa? Oh itu Kan belum tentu mau kan? Iya, nah itu makanya influencer kan ada kategori-kategorinya Pak. Ada yang middle, misalnya kita bisa menentukan influencer itu dari jumlah followersnya. Misalnya kita targetnya cari influencer yang followersnya 10.000, 1.000 sampai 10.000. Oh, Atau misalnya yang maksudnya ke situ. ya kan yang tarifnya masih yang, atau misalnya kalau kita promosi ke sosmed media, biayanya nggak terlalu mahal dibanding kita mengendorse artis gitu, karena itu pasti mereka udah biayanya udah mahal gitu kan. Ya itu dia Pak maksudnya.
banyak seperti apa? Dan kalau misalnya saya 0 gitu followernya, apakah langsung investnya gede gitu atau yang kecil gitu? Ya paling Berarti yang kecil dulu lah ya, pelan-pelan ya gitu. mungkin yang 10.000 Iya. followers atau 20.000 gitu, atau misalnya kalau di Twitter kita bisa dapat proyekan buzzer gitu, atau misalnya memperkenalkan produk orang, biasanya setelah kita punya followers di atas 1.000 gitu. Nah itu biasanya orang akan datang ke Twitter kita, Mas tolong dong promosiin produk kita nih, ntar hashtagnya ini ya gitu di Twitter gitu. Nah itu Ada biasanya nggak cara kiat-kiatnya biar cepet naik followernya? kalau untuk menaikkan followers sih, pertama satu, sering posting Mbak gitu, pokoknya setiap Oh, hari posting tuh usahakan pengaruh kita ya. sering posting. Oke. Artinya orang pertama lihat, wih bagus nih gitu, terus besok lagi kita posting, wih bagus gitu. Artinya kalau kita konsisten posting setiap hari, itu akan mendatangkan followers dengan sendiri. Organik followers akan follow, karena dia merasa kalau kita follow ini, wah manfaatnya banyak nih gitu, misalnya hijabnya bagus-bagus, atau misalnya produknya bagus-bagus gitu, misalnya, atau informasinya bagus-bagus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering komen di orang gitu, biar orang juga sering timbal balik komen ke kita, dengan otomatis kita follow dia, biasanya dia follow back kita, follow back dong gitu. Nah itu Komen juga positif ya, bukan sulit ya. iya, komen positif Pak. Oh, Biasanya gitu. Kita follow, misalnya oke. saya nih follow Pari, terus saya komen, Pari follow back dong gitu, terus Pari follow back. Nah itu juga bisa cara mendatangkan followers yang organik gitu. Ya sih gitu. Yang jangan dilakukan adalah kita jangan beli followers gitu, karena itu nggak akan efektif juga. Karena biasa kalau followers sendiri akunnya bodong gitu. Oh, Yang followers 0, yang ya itu cuma buat naikin followers doang gitu. Itu nggak nah, berimpact kepada penjualan kita nanti ke depannya. oke, saya mau tanya, beli follower itu baik nggak sih? Tergantung Pak, kalau buat influencer mungkin untuk menaikkan daya ininya dia, daya jualnya dia, biasanya beberapa influencer ada juga tuh yang beli tuh gitu, yang saya tahu Nah ya. ya, Jadi misalnya mereka pengen dapat job yang lebih tinggi dari job yang biasanya mereka lakukan gitu, misalnya ada kan, karena ada brand-brand khusus yang tadi saya bilang, dia harus mensyaratkan followersnya harus targetnya 20.000 berapa? atau 50.000. Iya, maksudnya Kalau kita kurang 50.000, biasanya kita nggak akan dapat job itu gitu, atau kita nggak akan dilirik sama brand itu untuk memposting produknya dia gitu. Nah kita dengan cara membeli followers biasa secara instan, biar brand juga ngelirik, wah nih followersnya udah banyak nih, 30.000 gitu misalnya, boleh nih kita kasih dia produk job nih gitu. Nah biasanya ya. influencer yang dalam tanda kutip agak curang, mereka untuk menaikkan followersnya mereka akan beli gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kita misalnya brandnya juga agak pinter dikit, mereka bisa nggak langsung ngasih ini promosiin ya gitu, nggak, kita brandnya bisa ngecek dulu nih followersnya bener nggak gitu. Biasanya ciri-ciri followers bodong itu di belakangnya ada angka, misalnya bule 1982, bule 12 gitu. Nah itu klik aja akunnya pasti 0, followersnya 0, followingnya 0, dan fotonya biasanya telur gitu, nggak ada fotonya gitu. Nah itu ciri-ciri tuh, itu dia followersnya beli gitu. Tapi kalau kita Oh, klik followersnya, wah terus kita klik satu-satu followersnya, wah ternyata akunnya banyak, aktif posting gitu. Nah itu berarti dia followersnya organik gitu, nggak beli gitu. Gitu aja. Jadi buat teman-teman juga nih, kalau mau kerja sama brand atau mau kerja sama influencer, dicek aja akunnya influencer itu bener nggak dia followersnya segitu gitu. Jangan sampai ntar kita udah kasih produknya dia, terus ternyata hasilnya kok nggak ada feedback yang bagus gitu, karena dia followersnya ternyata beli semua gitu. Itu jangan sampai. Pertama cek itu tadi akunnya, cek followersnya itu, kalau misalnya nggak ada postingannya di followers itu, atau nol nol gitu, mas followersnya nol, followingnya nol, nah itu yang banyakan begitu followers, yang penting nggak usah gitu. Misalnya teman-teman bisa cek sendiri sih gitu, misalnya ini kita mau ada kerja sama. rekomendasi yang beli follower yang bagus? Banyak Pak itu. Oh banyak ya. Maksudnya kan banyak, makanya kan Eh, saya tanya rekomendasinya ada nggak? ada sih Pak yang jual itu, biasanya ada orang perorangan atau ada agensi gitu Pak, gitu yang jual. Ya, Misalnya itu harganya murah loh Pak. Misalnya untuk 10.000 followers kita cuma ngeluarin duit 20.000, 50.000 kita udah bisa dapat 50.000 atau 100.000 followers gitu. Tapi itu misalnya kita beli nih 50.000 nih, terus 2 jam kemudian akun kita banyak nih followersnya, tung 100k.
Tapi itu ntar seiring berjalannya waktu 100K tuh lama-lama tergerus karena itu akun palsu kan. Instagram kan setiap harinya akan ngecek akun-akun fake atau apa. Nah itu lama-lama ntar berkurang jadi 90.000, jadi 80.000 followers kita. Nah akun-akun yang bodong itu aslinya akan kehapus gitu sebenarnya kalau kita beli ya akan berkurang dengan sendirinya gitu akun kita. Gitu sih. Iya. Oke lah. Ya ada lagi? Ada Pak? Lama nanti penyanyi saya. Apa Pak, bagus Pak. Boleh tanya dong Mas Tauhid lagi. Mas Iya, Bul. Mas Bul, saya kan penggemar Mas Bul banget ya. Instagramnya aja sampai 1.000 lebih gitu. Keselak saya ini minum kopi, iya. Saya biasa main berselancar di Instagram itu, tapi lebih ke komunitas Korea gitu kan. Nah, gimana sih caranya kayak Mas Bul bisa mencapai followers yang sebegitu banyak dan bisa menjadi istilahnya influence buat yang ada di media sosial? Monggo Mas, biar saya banyak belajar. Sama gimana caranya followers kita banyak? Misalnya kayak saya nih, sesuai pengalaman pribadi saya bergabung dengan komunitas blogger gitu. Nah komunitas blogger ini kan pasti mereka punya akun sosmed. Nah kita gabung terus kita follow akunnya mereka follow kita gitu misalnya, atau di profil kita tulis blogger atau apa gitu yang membuat orang wah nih blogger nih, kalau kita follow dia fallback gitu misalnya. Nah itu sesama blogger sih kalau di komunitas udah pasti fallback gitu. Nah itu cara yang saya lakukan, saya follow akun blogger, maka blogger itu kan feedback ke saya gitu, atau saya sering posting gitu misalnya hal-hal kayak berbau musik atau berbau misalnya apa ya hal-hal hobi yang menurut orang menarik nih untuk diikutin gitu misalnya. Nah biasanya kita nggak perlu kenal, biasanya orang akan follow kita gitu misalnya karena mereka suka sama akun kita suka posting tentang ikan cupang gitu ya, tentang mobil-mobilan, diecast, atau misalnya kita suka posting tentang laptop gitu mungkin. Nah dari situ kita bisa menarik followers dari luar untuk follow akun kita gitu. Intinya tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya ke Pak Ari, gimana caranya followers kita bisa nambah, yaitu kita sering posting. Intinya itu sering posting, akun kita nggak bodong gitu. Kita posting hal-hal yang positif. Kalau misalnya kita suka Korea, kita posting misalnya episode ini yang bagus apa gitu. Ntar orang, wih ini akunnya keren nih, seru nih gitu. Postingnya hal-hal bagus. Nah itu dengan sendirinya followers akan naik sih. Gitu Mbak. Jeng Fitri. Iya, terima kasih. Saya sudah banyak terbantu. Mas, kalau gitu saya bisa minta kalau ada barang saya mau jual gitu lelang bisa ke tempat Bapak, bisa ya? Bisa sih. Bisa Misalnya, ya. jadi kalau misalnya Mbak Fit mau misalnya punya produk apa atau misalnya punya apa gitu, sepeda lah gitu misalnya, terus ya, mau minta tolong dijualin, ya bisa aja sih sebenarnya ke influencer gitu misalnya. Atau misalnya Mbak Fit jual di Twitter gitu misalnya. Twitter juga salah satu sarana apa ada istilahnya, ada hashtag apa Twitter do magic gitu, pokoknya melakukan sesuatu yang apa, kita minta tolong ke Twitter, kita posting saya menjual sepeda ini misalnya apa gitu misalnya untuk amal gitu misalnya, tolong teman yang ini tolong bantu sana. Itu biasanya orang-orang yang membaca itu akan nge-retweet gitu, dan ntar akan ketemu pembelinya kalau Twitter gitu, ntar ini saya beli deh Pak sepedanya gitu. Twitter itu salah satu buat yang seperti itu juga bagus buat kita jual barang yang kita pakai sendiri gitu. Saya mau jual laptop nih, kalau bantu naik atau bantu retweet gitu. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud itu Fitri jual itu ente nggak bayar gitu maksudnya, dari Fitri nggak bayar. Iya, ada komisi gitu ya. Iya itu. Ya bagi audiens yang paham ya, audiens ya. Tapi ente jualin tapi saya nggak bayar ente gitu. Oh iya bisa itu tolong saya tanya di Twitter itu Pak. Jadi iya. Bisa ya, di tempatmu bisa ya. Dan tempatmu bisa ya. Ini udah direkam berarti nggak bohong. Iya, misalnya saya pasang di Twitter, saya bantu temen nih gitu mau jual sepeda. Ntar kalau ya itu kalau misalnya mau mana saya bantu jualin, iya saya kasih Tauhid nggak bayar, gratis akun yang Bapit gitu. Atau kalau misalnya boleh izin pasang nomor handphonenya di Twitter, terus saya kasih nomor itunya biar bisa langsung kontak ke Bapit gitu kan. Jadi ini prakteknya di tempat Tauhid. Iya, aja, bisa. Atau saya pasang di akun OLX saya Pak, nah itu juga bisa. Gila Bapak anaknya benar-benar banyak banget akunnya.
Tapi nggak dipungut biaya apapun. Jadi buat Saya Welly, tapi saya pasang di OLX sih, saya sering jualin Meli, sepeda saya. jualan itu di toko itu. Mas Bul tanya lagi dong. Iya, Mbak, Kak Elis. Sukaisi nih, Sukaisi. Mas Bul, Iya, Mbak. kan kita tuh sebagai penjual nih, salah satu strateginya kan mesti punya ada toko juga di marketplace kan, seperti yang tadi Mas Bul jelaskan. Nah, terus di marketplace itu kan banyak nih toko-toko lain. Gimana sih caranya biar toko kita tuh jadi kayak prioritas gitu di marketplace? Oh, itu ada Jadi di marketplace-nya atau dari di sosial media? marketplace-nya. Oh, Di market. Biasanya kan kalau di marketplace kan kalau di Tokopedia atau di Bukalapak kan ada fitur-fitur yang bisa kita pilih gitu. Misalnya kita mau super seller atau mau apa, biasanya ada tuh kita di ininya mereka, di fiturnya Ada mereka. ketentuannya ya. Ada ketentuan. Misalnya kalau super seller kalau nggak salah kita bayar juga ada gitu berapa ribu atau berapa rupiah gitu untuk misalnya kita jadi super seller, atau misalnya kita mau jadi yang fitur mau kita kasih gratis ongkir, itu ada Mbak. Kita ini aja kulik-kulik aja tuh di Tokopedia-nya, itu ada sih biasanya. Jadi fitur kita biar toko kita dilirik di Tokopedia gitu, misalnya kita kasih fitur gratis ongkir, nah itu kita ada tuh, kita klik aja tuh pilihan-pilihannya di seller kita di di toko kita gitu kan. Jadi kita mau ngasih promo apa, misalnya gratis ongkir, atau kita mau ngasih promo misalnya cashback gitu biar toko kita dilirik atau toko kita bisa jadi prioritas, atau secara lebih ekstrem lagi kita iklanin toko kita di Tokopedia gitu, jadi ntar ketika misalnya orang buka Tokopedia gitu misalnya untuk nyari hijab gitu, nah toko kita ada terus tuh di halaman halaman utamanya si hijab itu, misalnya hijab hijab tren gitu, hijab trendy. Nah itu toko kita ada tulisan AD gitu kecil di Tokopedia, nah itu ada terus tuh di halaman pertama. Jadi orang scroll kemana toko kita ada terus gitu. Nah itu kita iklanin, itu biasanya kita bayar berapa gitu, di Tokopedia ada tarifnya sih. Berarti kalau di marketplace itu bukan tergantung dari postingan produk kita di toko itu ya? Bukan dari situ. Pas kan kita lebih ke variasi produk gitu kan. Jadi kita ya kalau produk kita banyak dan orang sering klik toko kita, biasanya itu kan dia akan algoritmanya akan naik terus gitu. Kayak di Google aja gitu, kalau kita sering posting, maka ntar di Google tuh kita akan jadi di halaman 1 gitu kita cari misalnya hijab gaul gitu. Nah kalau kita sering posting atau kita sering misalnya kerjasama sama influencer atau sama itu, biasanya kita muncul di halaman 1 gitu. Kayak misalnya kayak Anaplan gitu kan kemarin, konsultan Anaplan di Indonesia gitu. Nah sering kita kerjasama sama si blogger, atau sering produk kita diulas atau produk kita dibicarakan, nah itu ntar ketika orang searching ada di halaman 1 gitu. Nah itu pun berlaku di marketplace sih. Semakin sering orang ngeklik toko kita, semakin sering kita posting produk kita lebih bervariasi gitu, semakin sering ada interaksi, diskusi, nah biasanya toko kita tuh akan muncul di halaman 1 gitu di Tokopedia ketika orang searching hijab gitu misalnya. Nah toko kita ada tuh gitu. Itu situ ada algoritmanya sih sebenarnya. Oke Mas Bol, makasih. Bu Lis mau tambahin? Ya, Bu. Ke dukun Rima aja. Rima lagi diem aja tuh. Iya nih. Gangguin. Ya. Lagi manja tower dia. Monggo. Rima lagi hening kayaknya. Lagi boboin. Apa Mbak? Kenapa Mbak? Rima ada pertanyaan? Enggak ada Mas Bul. Kayaknya semuanya udah jelas ya. Malah baru tahu kalau misalnya influencer itu ada kelompok-kelompoknya. Biasanya gitu, mereka berdasarkan jumlah followers gitu. Jadi kita sebagai kayak misalnya kayak AdSense nih kemarin mau yang blogger-blogger itu, kita juga harus milih nih. Blogger kan ada banyak variannya gitu, ada blogger teknologi, ada blogger fashion, ada blogger hobi misalnya ponsel gitu. Nah itu bisa kita pilih gitu, kita mau gue mau undang blogger-blogger yang kebanyakan tulisannya teknologi, nah itu bisa tuh
gitu, atau kita bisa ngundang influencer berdasarkan followersnya. Lu punya misalnya punya budget segini nih, satu orang 300, gua maunya influencer nggak cuma 1000 followersnya, gua mau yang 30.000 atau 50.000 gitu. Nah itu kita bisa milih dengan budget itu. Ya, semakin tinggi kita punya budget atau rate, semakin tinggi pula kita bisa membayar influencer yang sesuai dengan targeting kita gitu. Misalnya parenting atau yang beauty and health gitu kan. Itu banyak sih ininya apa jenis-jenis influencer tuh, jadi kita nggak usah khawatir, jangan misalnya kita juga jangan sampai salah langkah, kita misalnya targeting perusahaan atau produk kita ke beauty gitu, tapi kita yang endorse kita blogger yang teknologi. Nah itu jangan sampai kayak gitu tuh, salah strategi kalau kayak gitu. Kita harus bisa mencari strategi gimana kalau kita menjual produk kecantikan, kita cari influencer yang sering posting tentang kecantikan gitu, biar korelasinya ada tuh. Itu sih. Tapi kalau influencer biasanya ada kontraknya juga kan? Berapa lama mereka ngiklanin itu, terus biasanya dapat produknya kan ya Mas Bul? Misalnya kayak dia yang tadi tuh ngiklanin produk kecantikan, pasti mereka dapat produk kecantikan itu kan, mau dipakai atau enggak pasti dapat gitu kan? Ya, nah itu tergantung kita kesepakatan sama si influencernya itu, misalnya men, ini gua kasih lu misalnya hijab ya, cuman gua minta ini di keep 3 bulan gitu misalnya. Kalau dia oke, ya ada misalnya influencer yang santai aja gitu, udah nggak gua nggak turunin kok postingannya, selamanya ada di dan gua ada juga influencer yang santai kayak gitu. Jadi Oke. ada yang bisa, misalnya ada influencer yang emang gua 3 bulan doang ya, ntar abis itu gua keep gitu, gua turunin lagi ya gitu, gua hapus gitu. Ya gitu nggak apa-apa gitu, tapi ada juga influencer yang santai, ya udah mbak, dia senang dikasih produk kita gitu, misalnya dia senang dikasih produk kopi gitu, dia senang postingnya di sini gitu, dan itu nggak akan dihapus sama dia gitu, misalnya ada juga yang kayak gitu. Kalau misalnya iklannya kita putar-putar terus, itu tandanya kita masih kontrak dia atau enggak, kayak misalnya di TV gitu kan? Kalau iklannya masih diputar kan yang ininya kan masih dapat kan? Nah kalau di sosial media begitu juga nggak? Kalau di sosial media sih cenderung kita perjanjian awal aja sih gitu, misalnya kita deal awalnya seperti apa gitu, misalnya oke nih gue punya produk nih, gue mau barter sama postingan di lu nih, nah itu lo ini aja perjanjian, misalnya ya udah nih gue kasih lu posting produk gue 3 bulan ya, atau misalnya lu posting ini ya terserah lah mau di apa, mau di keep-nya kapan, mau dituruninnya kapan gitu, cuman ya sebisa mungkin sih itu harus jelas sama influencernya gitu, misalnya gue posting ini jangan hapus ya gitu, misalnya ini gue ya oke di gue terus deh ini apa namanya di ini. Karena ada influencer juga yang butuh buat dia butuh posting juga kan, butuh timeline dia tiap hari, dia butuh posting juga gitu buat apa namanya istilahnya, biar followersnya dia nggak pada pergi. Kalau dia jarang posting kan influencer biasanya followers juga, oh udahlah gua unfollow lah, ini udah nggak pernah posting lagi. Nah dia butuh kayak gitu kan, makanya dia terima barteran gitu, terima gratisan gitu, posting gratis, karena dia butuh juga buat kontennya dia gitu sebenarnya sih gitu. Makanya kita nggak usah takut misalnya followersnya banyak nih, sebenarnya mereka pasti bayarannya gede, belum tentu juga gitu, karena mereka ada juga terima sesuatu yang nggak perlu dibayar gitu, pertemanan atau karena mereka senang sama produk kita gitu misalnya. Ya udahlah free aja lah, gratis gitu, nggak usah bayar gitu. Ada yang kayak gitu juga ya, tergantung kita pendekatannya aja sih ke influencer itu gitu. Oke. Sip. Itu ada lagi teman-teman? Ya wes, oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini sharing session Mas Bul hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah menyempatkan diri untuk mengikuti sharing session ini. Nanti untuk sharing session selanjutnya akan saya informasikan kembali, dan nanti saya kirimkan feedback form juga ya teman-teman. Mohon kesediaannya untuk mengisi. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bul. Terima kasih. Mbak Elis. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Yang Thank you Rima.